Dulu aku jujur aku belum pintar seperti itu. Belum pintar untuk mengolah pendapatan, investasi itu aku nggak ngerti. Saldoku itu sampai 50.000 pokoknya di bank. Itu gue cuma bisa ketawa dong. Gitu. Anjir, bisa begini ya? Halo, selamat datang di podcast CLBK karena setiap cerita punya kesempatan kedua. Sudah ada teman lamaku, Denis Adiswara di sini. Apa kabar Teh? Aduh. Apa kabar Teh? Nih ya, kenalnya udah lama banget. Sekarang ini kan Adis kan aktor, produser, pendukung UMKM dengan hashtag warga jaga warga. Apalagi, papa dari 8 kucing. Betul. Apalagi seorang suami, apalagi? Betul. Ada yang kurang aku sebut? Enggak, tapi semuanya kalau dirangkum jadi apa? Apa? Kerja serabutan. Mantap kan? Yang penting ada kerja. Ya, itu. ada kerja. Dan mengerjakan apa yang lo suka. Ya, nah, betul. Aku tuh kemarin satu produksi sama Denis juga. Iya loh. Iya kan? Di satu series. Nggak ketemu, aku kaget. Bukan kaget. Karena gini loh, ngelihat Denis itu, aku tuh selalu berpikir Mamet dihadapkan dengan cinta yang pertama. Iya, itu. Imut-imut, Iya. culun. Terus sekarang udah bapak-bapak. Iya. Kemarin di series jadi dokter. Pas aku lihat di layar, wah dia jadi dokter. Dokter yang sangat-sangat alim, ya kan? Padahal setelah Mamet, peran-peran serius udah dapet dong sebelum si dokter ini yang kemarin di series. Pernah jadi tentara, pernah. Oke. Tapi tentara belakang meja. Nggak apa-apa, Nggak tetap apa-apa, pakai itu kan. tetap. Nah, cuman orang-orang yang ngelihat kamu di produksi sebagai tentara itu, ada yang compare Mamet nggak? Maksudnya Ada. Mamet kan heboh banget tuh. Ada Nah, gitu. jadi- Wah, beda ya gitu. Dulu kan culun ya. Oke, iya sih emang gitu. Tapi kan peran doang, Pak. Sekarang bapak-bapak gitu. Oke, ya udah. Pasti kan banyak kan? Jadi Enggak. sekarang perannya bapak-bapak kebanyakan. Orang tuh sampai sekarang masih Mamet kayak misalnya ketemu aku VJ MTV. Setelah VJ kan udah ada talk show Sarah Sechan, udah ada itu. Ya Cuman kan yang nempel nempel tuh kan? itu gitu loh. Selalu tuh kayak yang apa namanya? Past projects kita tuh yang memang apa? Yang udah 10 tahun, 20 tahun yang lalu tetap nempel kan. Dan aku rasa sih ya itu blessing in disguise juga gitu. Kalau buat aku sih kayak ya alhamdulillah orang masih ingat walaupun aku bisa hal-hal lainnya juga gitu. Kalau kamu gimana? Ya nggak apa-apa juga. Aku berasa ya udah deh, gue berasa masih muda aja, VJ aja terus gitu kan. Dan fun fact beliau ini adalah dulu bos saya. Di Enggak sebuah bos, majalah. enggak bos. Enggak, itu bos. Enggak, itu Kok bos? Eh. Enggak, jadi aku sempat jadi menjalankan redaksi hari-hari untuk Cosmo Girl Indonesia. Lalu Denis ini penulis iya, saya penulis salah satu artikel tentang cinta tahu apa dari tentang sudut cinta. pandang cowok. Tapi lucu, lu kesulitan waktu itu nulis kayak gitu dulu. Dulu tuh Dimintain kesulitan, gitu. kesulitan. Serius. Makanya mepet Nah deadline. tuh kan, inget kan? Karena beliau inilah yang selalu memberikan saya SMS atau telepon, ayo cepetan, ayo buruan. Karena lu gitu. juga sibuk kan, kamu pun sibuk dulu kan, banyak banyak itunya project. Ya nggak juga sih, karena emang susah loh. Project apaan? Dulu setahun film cuma 2 judul, itu pun juga belum tentu saya. Dulu belum kayak sekarang ya? Belum kayak sekarang gitu. Cuma memang agak ajaib juga sih waktu itu Teh Sarah ngasih aku kerjaan sebagai penulis artikel cinta. Nah, tapi aku juga jadi inget gitu pada masa-masa itu tuh relationship itu sangat-sangat berbeda sama sekarang gitu kan. Dulu guys, kalau mau kenal nama cewek nggak pakai aplikasi. Emang. Ngomong langsung nggak pakai DM. Nggak pakai DM. Di kantin ada cewek cakep, datengin. Oke, di dekat bar ada cewek cakep, kita datengin. Perkara ada cowoknya datang apa enggak, ya udah itu resiko. Kalau gitu. sekarang nyari dulu Instagramnya mana? Iya. Masuk ke DM. Iya. Ya kan, gitu. Kalau sekarang kan kayak Instagram mana? Wah, aslinya kalau nggak dandan begini, waduh gitu kan gitu. Parah banget loh, jangan gitu loh jadi cowok. Wah. Tapi ya Denis setelah jadi si Mamet itu suka kesulitan nggak dapet peran yang gimana gitu?
ketika jadi Mamet, setelah jadi Mamet ya, ya ada typecast, udah jelas itu. Setelah sukses ADC luar biasa, tawaran-tawaran datang, tapi selalu menjadi peran cowok culun, peran jadi komedi apa namanya, istilah kata tuh sidekick komedi, selalu seperti itu gitu loh. Pokoknya selalu yang lucu. Ya nggak apa-apa, itu akhirnya saya jalanin juga, tapi sambil mencari apa ya, menambah skill lain lah pastinya gitu loh. Menambah skill lain dan tentunya menyelesaikan kuliah. Karena godaan untuk tidak melanjutkan kuliah itu sangat-sangat besar. Kerja. Untuk kerja beres. gitu. Tapi untungnya akhirnya beres. Di UI beres. Di UI beres. IKJ beres. Di IKJ beres. Dan itu pun juga ada jeda loh Teh. UI dulu, tamat, beres, 2 tahun kerja, baru habis itu IKJ gitu. Nah, yang bikin jeda itu apa? Yang bikin adalah saya nabung buat kuliah saya sendiri. Gitu. Wah, oke. Tapi akhirnya keren dong. Iya, tapi akhirnya kurang, terus masih dibantu orang tua juga kok. Alhamdulillah. Tapi nambah-nambah gitu. Lalu kalau mikir cerita lama gitu, awalnya tuh apa sih, keluargamu dari keluarga entertainment? Enggak. Seniman? Jadi keluargaku itu bisa dibilang bapakku itu orang bank. Sama dong bapakku pun. Nah kan, nah ibuku adalah orang dari Floris apa dia? Iya, Floris perangkai bunga. Perangkai bunga gitu loh. Nah aku adalah si anak sulung yang menjadi juru antar bunga. Oh gitu? Oh ya, sempat gitu ngomongin. Gitu. Oh lucu. Ya kan? Umur? Itu di umur-umur ya SMA lah. Udah punya SIM gitu, bisa naik motor, bisa nemenin supir buat navigasi. Nggak ada Google Map dulu. Iya. Pakai buku. Kita dulu bisa nyampe ke satu destinasi gimana sih nggak pakai Google Map? Pakai buku. Hebatnya kita ya. Kalau pakai buku kan ada bukunya tuh dijual di toko buku tuh. Terus kalau misalkan nyasar nanya orang. Gitu iya betul. Sesimpel itu. Terus pas gua mulai mau menjelang kuliah, bokap itu bikin rental DVD. Oh iya, kan dulu banyak kan? Tuh. Bikin rental DVD tapi nggak punya toko, karena kalau nyewa toko kan mahal. Jadi sistemnya adalah delivery. Kamu yang nganter juga? Aku yang nganter dong. Gitu. Sistemnya delivery dan nyebarin brosur dari rumah ke rumah. Jadi kita tuh ya, kan rumah kami tuh di Cilandak tuh. Wah, kita mikirin siapa nih orang-orang yang pasti punya mesin DVD nih dan mau rental. Orang Kemang gitu. Orang Dharma Wangsa, orang Wijaya, orang Mampang gitu kan. Ya udah, orang Pondok Indah. Pokoknya itu rumah-rumah mewah. Aku kasih brosur satu-satu. Terus aku begitu udah ngasih brosur, aku nungguin telepon tuh di rumah tuh. Begitu ada yang rental, seneng banget. Karena biasanya mereka nanya, ada film apa? Ada film ini nggak? Ada film itu nggak? Dan aku suka ngasih rekomendasi sok tahu gitu. Wah, terus udah deh nganter ke rumah mereka, terus ntar jemput filmnya. Itu berlangsung sekitar 2 tahunan ada kali. Kocak banget sih. Terus akhirnya keinginan ambil kuliah apa di UI? Kuliahnya waktu itu ambil penyiaran. Nah keinginan itu dari mana? Aku pengen ambil penyiaran. Ya karena di UI mungkin yang agak mepet dengan duniaku adalah ya di penyiaran itu. Karena belajar TV, belajar tentang radio. Ya makanya aku bisa ketemu sama kamu Teh gitu loh. Cita-citamu? Cita-citaku pada saat itu ya. Pada saat itu adalah aku pengen jadi filmmaker. Gitu. Aku udah sejelas itu pengen jadi filmmaker. Kenapa? Karena dari DVD yang ditonton atau ngelihat satu film yang berkesan. Nah, satu karena itu, kedua aku nyoba jadi anak band, gagal. Jadi anak olahraga, anak bola, band main gagal musik apa? gitu. Main musik atau vokalis nyanyi? dong. Harus vokalis. Karena kurang skill yang lain. Oke. Terus? Enggak, tapi vokalis pun juga saya suara juga nggak bagus-bagus amat dan lebih seneng buat lempar-lempar mic gitu loh. Actionnya. Iya. Okay. Lebih seneng actionnya, gitu sih Teh. Terus penyiaran, pengen jadi filmmaker, belajar film pendek dan segala macam, syuting bareng sama teman-teman, film pendek, ikut lomba-lomba film pendek. Nyangkut waktu itu ke Project ADC.
ke proyek ada Padangan Cinta gitu loh. Karena saya bikin film pendek lumayan sering waktu itu. Ya. Terus meledak, terus seperti semuanya pengen kenalan sama saya, seneng kan. Ya lumayan lah, ada star syndrome-nya dikit lah gitu loh, walaupun pemain bukan utama gitu. Tapi Banyak cewek-cewek nggak? of course, of course. Dulu tuh lucu banget. Kalau misalkan, kalau sekarang kan biasanya kan kalau pengen kenalan gitu ya, cewek-cewek tuh lewat Instagram, lewat sosmed atau apa. Dulu ngirim surat fisik. Banyak dong. Surat fisik banyak Ke rumah. banget ke rumah. Dan dulu kok orang tahu alamat kita ya? Emang iya ya Dulu tuh se-open itu loh. Orang tahu alamat kita. Ngirim surat fisik ke rumah atau mungkin ke rumahnya ke kantornya Mbak Mira Lesmana gitu loh. Itu gue seneng tuh dapat kayak segepok segini nih. Pokoknya hampir sebulan tuh dapat segepok gini lah, banyak segini nih. Tumpukan surat. Yang isinya paling berkesan. Ada yang bikin ngajak kawin kayak. Oh, enggak Belum. juga sih, terlalu cepat untuk itu mungkin ya. Terlalu cepat, saya juga takut. Tapi ada satu yang aku suka banget, yang aku simpan sampai sekarang ada. Bentuknya komik. Ngirim ke aku suratnya dalam bentuk komik. Kok Dia bisa? gambar sendiri. Halo, Keren, namaku ini. keren dong. Namaku ini gini-gini. Aku nonton suatu hari, aku sama temanku nonton. Terus aku suka sama karaktermu dan sebagainya. Tapi bentuknya komik. Canggih loh. Canggih Kreatif. loh. Disimpan nggak surat-surat itu? Aku simpen nggak semuanya ya. Yang berkesan gitu. Tapi itu aku simpen. Itu aku simpen banget. Karena itu effortnya luar biasa. Iyalah. Dan aku juga ngerasa kayak pada hari itu ya. Ini kayaknya ini bakal jadi komikus nih suatu hari nanti. Tapi nggak tahu sih, aku udah lost kontak juga ngikutin. gitu. Jadi mungkin siapapun yang waktu itu pernah bikin komik, nyuratin aku, kabarin aku di komen ya. Tuh. Dari aktor, produser, filmmaker yang paling kamu suka banget apa? Yang paling ini passion gue di sini nih gitu. Passionku di sini nih. Itu perjalanan. Itu perjalanan. Awalnya itu aku pengen jadi sutradara. Terus ternyata aku menikmati sebagai aktor. Sekarang aku menikmati sebagai produser. Gitu. Kenapa? Kalau dulu sebagai sutradara, aku seneng karena ya apa yang ada di kepalaku bisa aku wujudin, ya kan? Kalau sebagai aktor, aku tinggal ikutin arahan sutradara, terus aku kembangin sendiri sesuai dengan peranku. Nah, kalau produser lebih seru lagi itu adalah mungkin karena aku lagi seneng sama bisnis kali ya. Ternyata ke situ gitu loh. Aku seneng banget ketika apa yang kita buat itu ternyata punya value di penonton. Dan value itu salah satunya ya juga menjadi uang. Itu sih. Orang tua selalu mendukung aktor, produser, apapun itu, filmmaker, mereka selalu oke. Kadang-kadang ada orang tua yang ini jadi aktor nanti duitnya nggak stabil apa gitu. Apalagi ayah kan banker kan. Mending begitu karena rapot saya jelek banget. Mending Masa begitu. Sih? Masa sih? Rapot yang paling bagus nilai? Gini deh, kita nggak usah ngomong yang paling bagus deh. Nilai agama aku pernah 5 kok. Oke. Itu nilai agama ketika semua orang-orang tuh satu kelas nilainya hitam semua, paling kecil 7. 5. Agama loh. Apakah saya Nggak berakhlak hafal, buruk nggak ya? gitu? Mungkin saya ada bakat akhlak buruk mungkin. Yang bagus apa tapi gitu. yang bagus? Yang bagus. Ada dong yang 7 at least. Matematika 9. Oke dong. Nah, itu dia matematika 9 tapi Oke. agama 5. Terus pernah prakarya 5. Bikin Prakarya gemes kan? Jadi orang tua gemes Iya. kan? Terus apalagi ya? bolos kali nggak masuk kelas kali. Nggak bolos-bolos banget sih. Nggak Kan bolos-bolos banget tuh apa sih? nggak gini loh. Gini, kalau Kayak misalkan setengah-setengah gitu.
Kalau bolos kan kita kan keluar sekolah. Ini terus sampai ke mall atau gerbang. apa gitu. Ini mentok sampai gerbang doang kok, serius. Dateng. Cuma paling ke perpus, di perpus lagi ada, wah ada komik baru ya gitu baca. Terus mana gitu. Herannya lagi adalah penjaga perpus ya fine-fine aja gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, mungkin dia pikir ya daripada nih anak keluar gitu ya. Itu sih. Masih di lingkungan sekolah ya? Sampai orang tua aku tuh manggil lagi. Aku dibawa ke konsultasi ya anak gitulah. Oh gitu? Baru di situ ketahuan bahwa memang Dennis itu memang perlu agak sedikit ekstra diarahkan. Tapi kalau misalkan dia sudah menemukan minatnya, dia akan all out di situ. Kreatif kan. Kan anak-anak beda kan semua kan. Betul. Secara akademik waktu itu memang tidak membanggakan gitu loh. Cuma begitu kuliah udah tahu nih jalurnya kemana, Ya udah ternyata akhirnya di situ. dibolehin. Nih kita buka ini. Kita mau apa ini? cerita dari foto. Oke. Gua kira keris, guys. Enggak. Ternyata bukan. Ya. Kerisnya lagi mandiin. Oke, kita lihat ya. Ini adalah sebuah foto. Ini yang mana perjalanan belum hidupmu. jadi dia. Enggak, belum. Baliknya. Oh, di baliknya. Oke. Wow, oke. Apa nih? Ini Mantap. perjalanan karir ya? Ya. Jadi gini. Di tahun 2011 atau 2010, setelah aku main film, di TV juga dan segala macam, aku burn out waktu itu. Si gaya banget burn out. Capek. Kebanyakan project. Aku ngerasa kayak TV kok monoton ya isinya ya, gitu loh. Padahal banyak banget talent-talent di TV itu yang bisa lebih dari cuma sekedar acara yang dibikin saat itu, gitu loh. Ya mungkin nggak tahu, lu ngerasain gitu juga nggak, Teh? Kayak lu bisa kok lebih gitu loh. Lu pengen melakukan sesuatu yang lebih, tapi acaranya cuma gini-gini doang. Stagnan gitu. Lu nggak pernah ngerasain gitu nggak di tahun Nggak segitu? ada yang baru apa gimana gitu. Terus ya udah, akhirnya gue mikir ya udah deh, kalau TV itu ibaratnya adalah Ini 2000 berapa? 11. Ada acara 2011 2012 sarasehan sih. ada. Saya jadi tamu kok waktu itu, bagus kan ya? Bagus tuh. Lumayan. Terus di tahun tersebut gue mikirnya gini, kalau misalkan TV itu ibaratnya adalah major label, harus ada penantangnya dong. Indie label. Ya. TV indie label di mana? Ya, online. Maka akhirnya gue bikin perusahaan namanya Layaria waktu itu. Terus kita menaungi teman-teman yang pengen secara rutin bikin konten secara online di YouTube dan mendapatkan uang dari situ. Banyak tuh. Iya, Itu dikit. kan masanya kan? Oh, belum dikit. ya? Orang nonton YouTube aja masih dikit. Orang nonton YouTube aja masih kita harus baru ya. ajarin. Iya, oke. Kita masih ngomong ke orang-orang tuh kayak, Betul, guys, betul. kalau mau ketik Ya. kalau mau klik subscribe, klik aja, itu gratis, nggak berlangganan bayar kok gitu. Sampai harus ngomong kayak gitu dulu. Ya, Oke. emang agak kecepatan harus diakui. Dan ngajarin orang tuh jadi dua hal, sebagai penontonnya dan sebagai kreatornya. Kreator. Oh iya. Gitu. Kalau sekarang kan semua orang pengen Udah jadi kreator bisa, ya. Gitu. Itu bedanya di situ. Balikin juga. Wah, iya. Oke, sip. Ini salah satu Ini apa sih? ini kantor gua. Kolam bola ya? Kolam bola. Oke. Ini kantor gua. Oh, kantormu. Ada Iya. ada gituan. Kantor gua ada kolam seru. bolanya. Kratun. Nah, waktu itu lumayan kita dapat investment dan keuangan membaik gitu. Jadi, kami bisa membuat apa saja yang kita mau kan. Salah satunya adalah saya dan partner-partner saya memutuskan untuk bikin kolam bola. Karena pas aku kecil, aku pas umur 6 tahun, 5 tahun gitu tuh sering banget ke kolam bola. Cuma aku inget banget dulu, aku nggak ke kolam bola lagi gara-gara ada anak tamu lain yang apa ya ngomongnya, gitu di kolam bola. Dia kan jorok kan, kan lengket jadinya gitu. Bau kali. Nah, Jorok.
Ini agak ini sih, agak-agak senak jidat sih jujur. Tapi aku seneng sih momen-momen ini. Ini ada Berapa tahun si ini Keraton ini? kita keraton ini dari tahun 2015 sampai waktu itu sempat pindah kantor. Kolam bolanya nggak kita bawa, tapi tutup tahun 2021. 6 tahun. Yang ini, yang layar ya tutup? Tutup di tahun, sebenarnya nggak tutup sih, tapi aku jual. Aku jual di tahun 2018 gitu. Nah pas jual itu buat nambalin ini. Gitu, Oh gitu. ceritanya, sebagiannya. Pas yang tutup sempet Sedih lah. down nggak? Down banget gitu loh, karena ya itu dia bangunnya kan pakai sayang soalnya gitu loh. Aku tuh seneng banget ngelihat apa ya, ngelihat muka teman-temanku itu ketika gabung ke sini, mereka tuh kayak jadi semangat buat berkarya gitu kan. Mereka kayak punya harapan untuk naik level lebih cepat gitu kan. Begitu ini tutup ya sedih aja. Tutupnya tuh gue inget banget pas 2021 pas Covid? menjelang lebaran, pas Covid ya. Hmm. Pas Covid itu dia. Karena Covid? Enggak dong, karena Nggak juga, karena ya apa, kan kita kan partneran kan, ada berempat gitu. Udah nggak sevisi lagi emang aja. udah nggak sejalan ya. Udah nggak sejalan. Bahkan pas tutup aja aku nggak tahu. Loh, kok? Nah itu dia makanya. Oh. Jadi aku kan kemampuanku kan memang keliling jalan-jalan buat jualan kan gitu. Ketika aku lagi pepet salah satu calon klien, terus aku lapor temanku, ini kayaknya ada yang tertarik nih. Dia ngomong gitu loh, udah tutup Dan. Loh, dari kapan? 3 hari yang Shock lalu. dong. Maksud lo, anak-anak udah dikasih tahu belum? Belum. Ya udah, aku langsung kasih tahu anak-anak. Langsung tuh Shock aku mikirin ngitung-ngitung lagi nih, bekalin anak-anak karyawan tuh gimana gitu. Ya gitulah. Down. Semua down. Itu. Nah ketika down, lumayan. Saya larinya ke game. Aku kecanduan game. Itu adalah sebuah momen dimana aku segitu kecanduannya sama game. Sehari itu aku bisa main kayak, ada momentum dimana rata-rata ya main tuh 4 jam. Terus waktu itu aku pernah pushing myself itu main 17 jam. Itu nggak puyeng mata apa? Kram. Puyeng sih, habis itu puyeng sih. Sehari sudah itu baru kerasa kayak aduh gitu. Tapi 4 jam lagi. Gitu. Gimana tuh ngilangin kecanduan kayak gitu, kecanduan? Ada kegiatan baru, harus keluar dari Tahu nggak kegiatan? depression-nya? Enggak. Iya. Itu bisa dibilang kayak depression juga kan. Tahu nggak aku ngapain habis itu? Ngapain? Bikin tim e-sports. But itu bikin better dong. Itu lebih tepatnya lebih ke kayak justifikasi kenapa aku main game banyak gitu loh. Tapi kan lu Bikin justifikasi. Tapi kan kamu jadi sibuk ngurusin ini, mungkin nggak main. Iya, atau akhirnya. Tetap main, tapi akhirnya punya mindset kayak, oke, gua main, tapi gua harus ada pemasukan. Tapi gua ngajak teman-teman. Gitu, bikin tim e-sports. Itu. Sekarang masih main game. Sekarang nggak begitu main game. Kenapa emang ini? Nah, Ini kalau cepet ini. nih, coba. Oke. Ini namanya Vina Teh. Vina ini adalah foto di mana kami belum jadian. Waktu itu Vina jualan asuransi ke saya, terus saya mesti operasi biji. Maksudnya, gue ngomongnya apa enaknya ya? Udah hernia dah gitu. Oke. Saya Operasi biji bikin 4. Oke. Jadi agak flashback dikit. Tahun 2013 mungkin ya. 2013 awal aku kena hernia. Terus hernia kan itu kan dinding lambungnya bolong kan. Dan ada satu lagi. Nah, ini mungkin baru pertama kali nih di podcast nih aku ngomong kayak gini.
cowok tuh kalau diandaikan dengan buah ceri, kan ada dua, punya dua biji. Nggak bisa gini juga sih. Loh, kan Oke, begini. ya, oke. Kan gravitasi. Iya kan? Kan gravitasi. Iya, betul. Ya, Terus? oke. Nah, karena hernia, yang satu naik. Gini. Oh, Ngilang. oh, oke. Bisa begitu kan? Ajaib kan? Nah, Terus? maaf ya yang ya pertemuan kita gara-gara biji masa? Enggak, tapi kan terus udah tuh nggak bisa berfungsi dengan baik, jalan susah. Di Pondok Sakit Indah dong. sakit banget. Di Pondok Indah Mall tuh sampai yang namanya tembok Pondok Indah Mall tuh gue udah kayak Spiderman tuh jalannya. Tapi Spiderman darat. Aduh. Gini. Kayak tokek ya? Kayak toke. Iya. Iya kayak toke. Iya kayak toke sumpah. Astaga. Gede kan gitu kan, bukan? Tuh, Mm-mm. tokek raksasa gitu. Terus aku inget gitu loh, kalau aku pernah punya mantan pas zaman-zaman ya pas zaman-zaman aku awal-awal kuliah itu jualan insurance, ya itu dia. Oh ini, oke ini mantanmu. Belilah insurance dari dia, jebret gitu kan, beli insurance, set, udah, operasilah saya. Itu beneran tuh lokasinya tuh. Lokasi ijib saya tuh tidak diketahui di mana kan, sampai harus di USG segala gitu. Dia kemana, Bu? Makanya itu gue ingat banget tahun 2014 tuh, Dia kemana? hilang satu gitu kan, kayak minggat gitu kan. Nah, pas masuk USG, ya kan, itu di hari yang sama dengan adik iparku juga masuk ke dokter untuk masuk USG. Oh, Bedanya adalah adik iparku sama adekku lagi ngecek kandungan. Oh. Jadi seneng dong. Wah, ada nih adik bayinya sehat gitu kan. Pas bagian aku, mana nih Pak? ewol. Bijinya ewol. Hilang. Akhirnya dioperasi dan ditemukan. Oke, ada. Ada. Di ternyata. punggung. Enggak gitu. Kirain benjol. Di punggung. Udah Oke. kan ketemu, operasi. Nah, dijenguk lah sama dia. Vina. Si Vina ini. Terus aku tanya, Vin, ini operasi ditanggung kan sama asuransimu? Nah gini Den, karena kamu belum 1 tahun, belum ditanggung. Iya, kan telat. Udah sakit. Ya iyalah. Iyalah. Ya, karena kamu, ini kan operasi besar, karena kamu belum bergabung insurance kita setahun, jadi masih belum ditanggung, nggak apa-apa ya, ini ada buket buah buat kamu. Padahal ngambil asuransi dengan harapan Betul. di-cover kan. Iya, tapi kan semua asuransi kan begitu Oh, kan. Kayak operasi Iya, besar betul. tuh baru setelah setahun gitu. Ya sudahlah. Oh gitu ya sudahlah gitu. Ya berarti Tapi kita terus, baik. terus CLBK. Terus LBK dari situ. Katanya nggak percaya cinta sempat dirimu. Ya tapi kalau ini beda. Ya asik. Kalau ini pengecualian kalau ini. Jadi ini mantan. Lama Ini nih. mantan. Terus lama berpisah sampai saya nikah sama yang lain dulu nih. Terus kayak cerai, ketemu lagi sama dia. Itu ceritanya. Kan dirimu bilang hidupmu itu berbagai rangkaian babak kedua. Oh iya. Bukan cuman soal Oh, si iya. ini. How? Iya, kegagalan. Reborn. Oh iya gitu. iya. Itu awalnya aneh loh. Nah coba. Awalnya tuh aneh loh. Awalnya tuh bener-bener kayak kita ngerasa kayak nggak kayak sudah tidak terselamatkan lagi gitu loh. Kayak there's no turning back gitu, rasanya seperti itu. Perasaan pertama seperti itu kapan? Ketika kecepatan kawin. Oh itu. Iya, terlalu awal untuk menikah. Dari umur atau dari lama pacaran maksudnya? Umur kematangan kami berdua atau mungkin kematangan saya kali ya gitu ya. Umur kamu? 26 Pertama? waktu itu. Oke. Terus? Mantan istri saya waktu itu 24. Dan juga ini juga ya, kita belum sama-sama satu visi tapi dipaksain buat nikah gitu. Semakin lama semakin ini aja sih, grow apart aja. Itu yang
itu sempat agak nyusruk berasa nyusruk sih. pertama. Kayak ngerasa kayak aja ampun, aku jadi pria second gitu. Rasanya kayak gitu. Apa yang ngerasa kayak gitu? Loh, kenapa? Jadi pria second. Pria karena, second. Karena duda. Iya, karena duda gitu loh. Kata orang-orang nggak apa-apa lagi Den, mendingan Duren. gitu. Duda keren. Nggak juga, cupu gitu. Dapat perannya cupu-cupu Terus? gitu kan. Ya itu, ya aku ngerasa kayak, oh berarti aku memang bukan tipe yang cocok buat nikah. Aku emang mikir kayak gitu. Sampai waktu itu tuh aku mikir, ya udahlah suatu hari nanti kalau ada teknologinya, ada AI, aku nikah sama AI aja. gitu. Gitu. Iya, Ada sekarang. telat. Harusnya dulu gitu. Nggak juga deh, ntar nggak nikah. Terus? Terus juga di saat yang sama juga secara keuangan juga struggling. Karena kan jujur kalau misalkan kita bergerak di industri perfilman, apapun itu gitu, kalau kita nggak pandai memanfaatkan momentum, itu memang tidak akan tidak akan makmur secara finansial gitu. Jadi emang benar-benar harus benar-benar hemat, bisa ngolahnya dan segala macam. Dulu aku jujur aku belum pintar seperti itu, belum pintar untuk mengolah pendapatan, investasi itu aku nggak ngerti. Saldoku itu sampai 50.000 pokoknya di bank. Itu gue cuma bisa ketawa dong, gitu. Anjir, bisa begini ya, gitu. Dan itu semua berjalan hampir berbarengan. Gitu. Agak mulai terbuka ketika aku kuliah lagi S2, dapat beasiswa ceritanya. Dapat beasiswa kuliah, beasiswanya bisnis kreatif atau kita sekarang ngomongnya ekonomi kreatif. Nah di situ aku mulai ngerti gitu. Oh ternyata ada yang namanya bisnis model. Oh ternyata ada yang namanya ini kalau misalkan kita sebagai aktor di industri kreatif, kita jualannya nggak cuma sebagai aktor aja, tapi sebagai ini macam-macam hal lah. Dan itu aku langsung jadi semangat lagi sih di situ. Nah untungnya waktu itu memang aku dapat beasiswa gitu. Tapi kamu harus tahu Teh, cara dapetin beasiswanya gimana? Gimana? Jadi ada kampus baru, IKJ, kerjasama sama waktu itu namanya International Design School. Kita lagi mau bikin program studi baru nih S2 dan gitu, bisnis. Oke, gue mau ikut, tapi bisa nggak gue bayar pakai Twitter? Lagi masa-masa Twitter ya? Masa-masa Twitter. Iya. Lo mau bikin acara apa? Gue twitterin. Gue lagi duduk di sini lagi belajar, gue twitterin. Pokoknya sama Twitter berapa gitu? Follower aku lupa berapa, tapi untungnya lumayan banyak. Impactful ya. Kayak kalau sekarang tuh kata orang-orang ditukar pakai awareness gitu kan. Nah itu waktu itu masih baru-barunya. Karena masih baru-barunya, aku yakinin dapet loh. Oke. Dapet loh. Mungkin bakatku adalah bikin convince orang kali ya gitu loh. Iya. Mungkin bakatku di situ gitu. Nggak semua orang punya kan? Ya karena memang aku juga gigih sampai tahap di bawah annoying mungkin ya. Tapi aku bisa ngeyakinin mereka, akhirnya aku dapat beasiswa. Walaupun nggak full banget gitu ya, tapi cukup besar sehingga aku bisa cover lainnya gitu. Aku bisa cari kerjaan lain deh. Ya udah di situ aku langsung merasa kayak oh belajar banyak nih, ternyata gue cuma seiprit nih ilmu gue. Enak banget itu ketika tahu belajar bisnis tuh enak banget. Jadi itu turning point bisa dibilang in your... Iya, bisa dibilang itu kayak kesempatan kedua gue. Walaupun mungkin pernikahan gagal, walaupun mungkin saldo lagi caur 50.000, tapi ada turning point lainnya gitu loh. Aku dapat network baru, aku dapat lingkaran baru, aku dapat pandangan tentang bisnis baru, aku bisa ketemu kesempatan baru dengan orang lama, itu sih. Kalau bisa dipilih penyelamatnya jadi apa? Siapa? Apa yang bikin siapa? babak keduamu ini terjadi?
Gabungan sih, ada orang tuanya juga, ada dianya, ada saya pribadi, ada teman-teman saya. Nggak bisa sendirian. Orang tua bukan yang model ngomel-ngomel tuh kan gini-gini bisnis. Atau ada? Ya paling cuma hati-hati gitu atau dihitung ya, gitu. Karena orang tua saya tahu kok kalau saya cukup kalau misalnya aku lagi ngejar sesuatu pasti tak kejar. Memang gitu. pasti. Bahkan untuk hal yang mungkin terlalu abstrak buat orang-orang kebanyakan, tapi itu menurut aku udah cukup jelas, gitu. Pasti tak kejar. Mungkin kamu tuh terlalu advance. Kalau kata orang-orang, Dennis tuh doyan babat lahan. Jadi masih ada, udah kelihatan ujung menaranya di situ udah langsung gitu kan? Betul. Jadi yang pertama kali kena kerikil saya, pertama kali kena duri saya, pertama kali kegigit kobra saya juga, gitu kan. Yang penting goalnya di situ gitu. Tapi di belakang akhirnya jalannya sudah lebih jelas, saya bikin jalan setapak, orang-orang lain bisa ikut. Nah sekarang saya mulai agak, kalau sekarang ya, agak lumayan inilah, bisa ngatur lah. Ya. Cari jalan-jalan di mana memang saya harus babat lahan, tapi di saat yang sama cari siapa yang cari tahu, jangan-jangan udah ada yang babat lahan duluan. Tapi saya harus pepet nih, saya temenin dia deh. Jadi nggak kegigit kobra sendiri. Iya betul, nggak babak belur. Nggak babak belur banget gitu loh. Jadi hidupmu sekarang seperti apa? Kayak saham. Kayak saham, sumpah. Kayak gimana sih? Nih ya teman-teman ya, nih tes saya. Orang-orang tuh selalu bilang kalau dulu tuh yang setahu saya nih ketika saya umur 20-an 30-an. Yang saya tahu tuh adalah hidup tuh oke, dibilang bagus grafiknya kalau naik terus. Oke, emang itu bagus naik. Cuma yang namanya grafik naik nggak garis lurus tegak begini dong, nggak diagonal begini dong, nggak lurus seret gitu kan. Tapi lebih ke kayak saham, turun, Gitu, terus naiknya lebih tinggi dari sebelumnya, terus turun tapi nggak seturun dulu, terus habis itu naik dari lebih tinggi dari sebelumnya, terus mungkin turun kayak waktu dulu lagi, terus pelan-pelan naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik lebih tinggi, kayak gitu tuh. Jadi emang agak kayak apa ya, kayak grafik saham sebenarnya, atau lebih kayak grafik rupiah terhadap dolar. Aku tinggal di Singapura, di rupiah sama es. Gitu kan? Betul. Gitu. Tapi kalau aku rasa sih makanya ketika aku udah pernah merasa ada di bawah situ, sekarang aku jadi ngerasa kayak, oh I've been there before gitu. Aku pernah lebih di bawah lagi. Jadi aku nggak akan terlalu sombong. Lebih appreciate. Dan lebih appreciate sih. I don't know. Jadi kalau misalkan, I don't know ya. Kalau dulu tuh mungkin aku terlalu reaktif orangnya. Kalau sedih banget, seneng banget. Gitu. Tapi kalau sekarang aku lagi seneng, aku jadi inget zaman sedihku. Jadi agak takut. Oke, sekarang gue lagi seneng. Tapi kalau gue lengah, gue bisa ke bawah lagi loh. Lo saldo dulu bisa 50.000 lagi loh. Begitu juga kalau misalnya mengingatkan. Dan ketika aku lagi sedih pun gitu loh. Lo kan pernah naik dan lo enjoy kok pas lagi naiknya kok. Gitu sih. Apa yang paling bisa kamu syukuri dari hidupmu? Aku sekarang mensyukuri dari apa? semua kejadian-kejadian. Banyak. For yourself ya, what are you thankful for untuk diri sendiri? Kadang-kadang orang kan kalau gini-gini kan putus asa apa gitu, mungkin kamu bersyukur kamu orangnya nggak seperti itu atau? Aku bersyukur aku dikelilingi orang-orang yang baik, ya istriku, ya orang tuaku, dan aku bersyukur sudah bisa belajar untuk apa ya, menjalani hidup tanpa ekspektasi ketinggian. Itu sih. Orang tua banget gue ya. Umur? Kamu tahu? 40 something. Emang udah lagi fase-fase harus gitu bijak ya? kan? Bukan gitu. harus, bijak kan pengalaman bikin kita bijak.
Tapi party seminggu nonstop masih boleh kan? Boleh dong. Yes. Masih? Hah? Masih? Baru minggu lalu. Masih? Masih. Itu lo ngehilangin kepenatan dengan Nggak. apa? Kan Nggak. orang sekarang padel. Nah, padel, iya. Enggak, kalau party kemarin tuh karena networking. Oh iya. Kebetulan kemarin ada festival film yang terkenal juga, salah satunya program networking partinya Jogja. di Jogja. Das. Penting dong. Itu penting. Tapi ya, aku datang cuma sebentar. Kalau partinya tuh dari awal sampai akhir tuh misalkan 5 jam, aku cuma datang 1 jam aja. Oh gitu. 1 jam belum sempet ngobrol dong. Kenapa? Belum sempet ngobrol. Emang bisa ngobrol. Enggak ya? Apa? Apa gitu? Ya nyusruk ya. Gitu doang paling kan. Angkut. Sama istri gitu. nggak? Kalau party sama istri nggak? Party biasanya waktu itu pernah aku coba bareng sama istri kan. Biasanya Pak istri sukanya aku duduk aja ya gitu. Sama partinya istri itu suka kayak misalkan dia pulang duluan gitu. Itu yang menurutku juga aneh gitu loh. Sayang, aneh sekali sayang. Padahal pada saat saya masih single dan kamu masih single, saya melihat Anda naik di meja gitu. Karena Anda naik di meja susah. di Senayan. Oh gitu. X2. X2. Udah. Udelnya hesek. kelihatan. Sekarang susah naik ke mejanya. Ayo sayang, udelmu kelihatan lagi. Oke. Di rumah aja sayang, udelku kelihatan buat kamu Iya, masuk sama kucing-kucing kita. Soalnya udah kedinginan. Iya dong. Ini aja tadi barusan bikin status di kantornya dia. Aduh kedinginan lupa bawa jaket, padahal dia pakai lengan panjang. Oh ya sudah itu. Umur. Yes. Dan aku juga minumnya tuh kalau misalkan temen-temen, nah ini trik juga nih. Aku tuh party sering tapi nggak pernah mabuk yang gila gitu. Karena tahu kan ginger ale kan? Aku suka. Nah aku juga suka. Iya. Ginger ale tuh warnanya apa? Kuning. Kuning kan? Iya kuning, Coklat-coklat coklat dikit. kuning gitu kan. Kalau di gelas transparan, Kayak dikasih bir. es, Kayak tuangin itu, kayak apa? kayak whisky. Whisky. Kayak padahal jahe bersoda. Jahe bersoda saja. Terus kita duduknya begini tuh. Oh gitu. Yang penting kan masalahnya itu bukan di seberapa bikin mabuknya sebuah minuman, tapi bagaimana pembawaan kita megang minuman tersebut. Emang kalau bilang nggak minum kenapa? Nggak apa-apa dong. Kenapa? Kalau nggak bilang nggak minum. Ya kadang-kadang kalau itu kan nggak asik lo, ayo gitu, suka oke, gituin oke, kan. oke. Tapi sekarang untungnya circleku udah tahu gitu. Udah. Enggak, aku nggak minum gitu. Oh iya. Tapi kadang-kadang tuh, iya Dennis nggak minum karena udah tua gitu. Kan juga agak malu gimana gitu kan. Kesannya kayak, ih nggak gitu juga. Tapi ya menurutku sih, ya aku sekarang lebih jaga kesehatan aja gitu loh. Are you ini proud of yourself now and your life and your wisdom, your outlook, everything? Ih bagus soalnya. Penting loh kita merasa ada pride. I always have pride in my work. Work. Ya, I always have pride in my work karena itu kan kerja tim. Aku selalu bangga, walaupun kata orang mungkin kurang di sini, kurang di situ, tapi aku tahu bahwa aku juga kontribusi di situ. Nah, tapi gini, aku mensyukuri apa yang terjadi pada aku. Naik turunnya hidup, aku mensyukuri. No regret. Ya paling enggak kalau misalnya aku pengen bisa nelpon ke aku di umur 21, ada beberapa hal yang perlu dicatat gitu kan. Perlu aku kasih tahu ke dia. Tapi overall aku bersyukur. Tapi apakah aku pernah bikin sesuatu yang membanggakan? Mungkin the best is yet to come. Aku masih ngerasa itu. Aku masih bisa ngerasain bahwa versi terbaikku bukan yang hari ini. Oh ya? Yes. Ini adalah versi Dennis umur 40-an aja. You're still working on it. But I'm still working on something gitu loh. Yang bisa lebih besar dan bisa lebih bikin kayak apa ya, kalau ada kata orang luar tuh magnum opus gitu. Masih ada yang mau diperbaiki? Masih ada yang perlu gue perbaiki secara karya, Okay. secara bisnis gitu. I don't know.
Aku masih belum bisa bilang sekarang, karena memang pondasinya itu lagi aku kuatin. Tapi aku tahu nih, apa yang perlu aku bikin tuh bakal bentuknya seperti apa, orang-orang akan melihatnya seperti apa, akan merasakan apa, dan aku bisa yakin itu akan impact-nya ke banyak orang. Aku masih bisa ngerasain itu. Kita tunggu loh. Iya, iya. Makanya nggak boleh sering-sering mabok, Denis, gitu. Denis nggak boleh Ginger mabok. ale, Dennis. Ginger ale, gitu. Gitu. Dennis coba telepon ke diri lo sendiri, FaceTime. Diri lo yang 20 tahun lalu ke diri sendiri mau ngomong apa? Oh, cerita di sini ya. Oke. Tut. Tut. Gitu Halo? kan. Bego. Tolong kalau teman-teman lo ngenalin lo ke cewek, jangan langsung cepat bucin. Ya. Siapa tuh cuma cocok jadi teman aja. Oke. No bucin, jadi teman dulu. Nyambung dari jadi teman, enak jadi teman, terserah tuh habis itu mau ngapain. Ya, mau ngapain. Satu itu. Kedua, terima kasih ya. Sampai sekarang nggak ada yang ngaku jadi anak gua. Oke. Thank you. Good. Iya. Ya kan? Ya kan? Nggak tahu gue. Iya, kok kenapa yakan ke gue nggak tahu. Ya kan? Gue mah Iya. ya, bener. I can imagine maksudnya. Ya. Ketiga, ada beberapa saham yang harus lo beli. Ya. Habis ini gue teks ya. Takutnya sahamnya belum endorse podcast yang bagus ini. Oke. Ya, Jadi, tolong ya. oke. Ayo BBCA. Oke. Oke. Terus keempat, lo tahu kan dulu ada flu burung kan? Ntar namanya COVID. Oh, hati-hati. Ya, hati-hati, cuci tangan. Ya, hewan liar jangan dimakan. Oke, gue tahu lu suka makan-makan, tapi hewan liar jangan lu makan. Oke, kelima, bye-bye sama Vina. Bye-bye sama Vina. Karena ternyata dia jadi istri lo. Dia orangnya. Oke, gitu. Bye-bye sama Vina, yang lain jadi teman dekat aja, oke? Tapi kalau penasaran, ya ini kan dia umur 21 kan? Vina jangan tahu. Iya benar. Ya kan masih umur 21, iya, betul. belum nikah. Anakku 21, iya betul. Iya, Vina juga pacarnya banyak kok. Nah, terus gue waktu itu adalah pacar keduanya dia bareng-bareng. Nah udah. Nah terus apa lagi ya? Oh ya, waktu lebih mahal dari apapun di dunia ini. Jadi lo sering-sering ketemu sama ortu lo, sering-sering ketemu sama keluarga lo, sama saudara-saudara lo. Tapi ortu lo yang paling dekat. Kalau misalkan lagi diajak makan malam ortu, datang. Mau itu isinya gibah debat politik, udah nggak apa-apa, dengerin aja. Namanya juga meja makan seluruh dunia seperti itu. Oke? Itu. Sisanya terima kasih. Oh iya. Nanti saldo dulu 50.000. Siap lu. Siap lu. Gue nggak bisa ngapa-ngapain kalau itu. belum ada time travel pakai transfer duit soalnya, nggak ada. Ya, oke. Oh, sama satu lagi. Lupa kan. Jangan keseringan minum alkohol pas party. Ya. Sama coy, lu harus six pack, coy. Lu harus six pack. Orang ngeliat six pack daripada ngeliat akhlak, tau gak sekarang? Bahaya banget. Ya, lo harus six pack, ganteng, ya, bisa nari, bisa nyanyi, bisa acting. Udah tuh, ekspor lo ke India lo ntar. Oke, mantap. Ke India. Udah. Thank you. Dan sekarang berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Oke, Dennis, thank you so much. Semoga your vision for the future menjadi kenyataan. Kita tunggu. Terima kasih, tidak ada anak gelap, apalagi.
Tulis. Oh, ditulis. Ya, Oke. terima kasih pada diri sendiri. Thank you semua. Terima kasih sudah nonton CLBK karena semua cerita kasih. punya kesempatan kedua.